Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di videonya Pak Ogi. Sekarang udah masuk ke season 2 nih ya. Ngomongin tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, sebetulnya sih materi ini di SD mungkin ada yang pernah ya bahas tentang bangun ruang sisi lengkung, yang bangun ruang tapi ada sisi lengkungnya itu gitu ya. Ada lengkungannya, kayak di sini contohnya tuh kayak tabung gitu ya, kerucut, bola gitu ya. Dan yang akan dibahas di sini sebetulnya targetan belajarnya itu hanya gimana cara kalian menentukan unsur-unsur si bangun ruang tersebut, terus kemudian gimana cara menentukan luas permukaannya dan volumenya gitu ya. Udah itu ya tinggal ya variasi-variasi soal-soal yang terkait dengan ketiga bangun ruang tersebut gitu ya, dan gimana cara kalian menyelesaikan masalah terkait sama itu gitu ya dalam kehidupan sehari-hari biasanya gitu, atau masalah matematika. Nah, langsung aja di sini kita masuk ke episode yang pertama tentang tabung ya. Nah, di modul ini ada di halaman 1. Kalian bisa buka ya. Nah, tapi fokus dulu ke video ini dulu aja ya. Oke, di sini ada gambar tabung gitu ya. Tabung ini berupa sebetulnya keluarga prisma juga ini ya. Prisma yang alasnya itu bentuknya lingkaran. Gitu, di sini ada unsur-unsurnya. Jadi ada 3 sisi gitu ya, sisi atas, tengah, sama yang bawah. Yang atas disebutnya tutup tabung, terus kemudian di tengahnya ini disebutnya di kita mah selimut nih ya, selimut tabung yang bentuknya melingkar begitu, terus kemudian di bawahnya disebutnya alas. Dan unsur-unsur yang penting yang lainnya ini ada jari-jari tabung yang warna merah ini. Jadi ingat, jari-jari itu kan sukaannya tuh adanya di lingkaran ya. Bagi coba gambarin bentuk lingkaran di sini. Bentar, mana ya sini nih? Oh ini nih. Nah, ini lingkaran nih ceritanya lah ya. Nah, di tengah-tengahnya ini sebutnya kan titik pusat nih, titik pusat lingkaran. Nah, kemudian dari tengah sini ke pinggir ini disebutnya jari-jari ini ya, jarak dari titik tengah ke sisi luar lingkarannya ini sebutnya jari-jari atau dilambangin sama huruf R kecil gitu ya. Jadi ini yang warna merah ini kalau misalkan dilihat penampangnya langsung ini yang kayak yang kau gambar ini. Jadi dari tengah ke pinggir disebutnya itu jari-jari. Nah, ada juga selain istilah jari-jari ada disebutnya diameter. Nah, kalau diameter bedanya sama jari-jari, kalau diameter itu dia dari ujung ke ujung ya. Nah, tapi dia melewati titik tengah si lingkarannya. Jadi dari ujung sini sampai ke sini nih, melewati titik tengah, disebutnya diameter atau dilambangin sama huruf D kecil. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan kalau misalkan diameter itu 2 kalinya jari-jari, atau jari-jari itu setengahnya diameter. Contoh misalnya kalau jari-jarinya 5 cm, maka diameternya 2 kali lipat dari jari-jarinya gitu ya, yaitu 10 cm. Atau kalau misalkan diketahui diameternya itu 12 cm, berarti jari-jarinya tinggal bagi 2 aja gitu ya, jadi 6 cm. Itulah kurang lebih lah ya. Oke, dua istilah itu memang Pak Ogi agak tekankan karena memang kadang-kadang suka ada yang sering ketukar gitu ya, jadinya harus ditekankan. Oke, terus ada lagi tinggi tabungnya ini. Tinggi tabung udah jelas ya, dari atas ke bawah, ini panjang dari atas ke bawah. Terus udah sih, memang itu aja sih yang memang urgent ya. Oke, kalau itu kalian udah paham, lanjut lagi ke bawahnya nih tentang luas permukaan tabung. Jadi prinsipnya ini untuk bangun ruang apapun itu, untuk menentukan luas permukaan itu kalian harus jumlahkan semua jumlah seluruh luas daerah sisi-sisi pada bangun ruangnya gitu ya. Jadi kalian cukup menjumlahkan semua luasnya aja gitu ya. Di sisi-sisi bangun ruangnya itu ada apa aja bentuknya, kayak misalkan tadi tabung ya, kan ada 3 sisi ya, yang atas, tengah, sama yang bawah. Maka kalau misalkan kalian pengen cari tahu luas permukaannya, tinggal hitung aja luas atasnya berapa, luas bawahnya berapa, dan tengahnya berapa. Jumlahin aja semuanya. Udah.
gitu ya, sebetulnya tanpa harus rumus khusus untuk luas permukaan tabung pun memang udah cukup gitu ya. Nah, tapi challenge-nya ya berarti kalian harus hafal dulu gitu ya, rumus luas daerah pada bangunan datar. Nah, kalau misalkan untuk di bahasan sebelumnya kalian kan udah bahas segitiga tuh luasnya yang setengah kali alas kali tinggi persegi ini gitu ya, persegi panjang, yang lain dan seterusnya lah ya. Tapi kalau misalkan untuk di tabung khususnya, kalian cukup tahu yang lingkaran ya, luas lingkaran kan PR kuadrat nih. Kalau untuk yang persegi panjang, P kali L atau panjang kali lebar. Panjang tuh yang panjangnya ini ya, lebarnya ini yang pendeknya lah ya. Gitu, udah sih sebetulnya itu aja. Oke, sekarang kita coba tentukan ya rumus luas permukaan tabung tuh gimana ya. Nah, di sini ada Pogi ilustrasiin. Sebenarnya ini enaknya pakai video animasi ya, cuman karena terbatas jadi Pogi jelaskan pakai yang 2 dimensi aja. Kalau misalkan kalian penasaran gimana cara simulasinya, kalian bisa ketik di YouTube, cari aja simulasi perhitungan luas permukaan tabung. Itu banyak konten kreator yang bikin simulasinya, itu bagus banget ya pakai animasi 3 dimensi. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada tabung ya, tabung utuh, maksudnya utuh tuh lengkap ya, ada sisi atas, tengah dan bawahnya. Kalau misalkan dibuka, nah hasilnya itu jadi kayak gini nih. Jadi ada yang atasnya nih bentuknya lingkaran, ini tutup tabungnya. Terus kemudian ini tengahnya yang awalnya dia melingkar gitu ya, kalau dibuka dia jadi bentuknya tuh persegi panjang gitu ya. Ini ada lingkaran bawah nih sebagai alasnya. Jadi Pogi udah kasih rambu-rambunya di sini, kalian bisa baca aja. Terus mungkin ada yang nanya, kok ini bisa sih 2 PR gitu ya, dari mana ini gitu ya. Terus kemudian kalau R mah kan udah jelas ya, ini jari-jari tabung. Terus kemudian tinggi mah udah jelas ya, ini dari atas ke bawah tuh kan tinggi ya, atau T. Ini juga udah jelas. Nah, sekarang 2 PR itu dari mana? Itu ada yang tahu nggak? Nah, ini 2 PR ini, kalau kalian masih ingat keliling lingkaran kan itu, keliling atau Pogi singkat KAL aja sini itu kan 2 PR ya, keliling lingkaran tuh. Nah, jadi dari mana asalnya ini 2 PR ya, dari jarak sini ke sini tuh. Kalau kita bayangkan gitu ya, ini tuh sebetulnya akan melingkari ini kan ya, melingkari alas yang bawahnya ini nih, yang bentuknya lingkaran. Makanya panjang dari sini ke sini itu sama dengan keliling lingkarannya yang bawah ini, sama panjangnya. Makanya digunakan rumus keliling lingkaran dari sini ke sini tuh. Terusin dulu, nggak jadi. Nah gitu ya, jadi ini panjang keliling lingkaran itu 2 PR, alias si panjang persegi panjang yang ada di selimut tabung ini gitu ya. Sekarang gimana cara menentukan luas permukaannya? Ya sudah ya, kita tinggal hitung satu persatu aja sih sisi-sisinya. Nah ini ya, Pogi skip aja kalimat yang di sini. Luas permukaan itu kan luas tutup, berarti ya permukaan tabung maksudnya sini luas tutup, luas selimut, dan luas alasnya. Luas tutup kan bentuknya itu kayak lingkaran, nah, bukan kayak, emang lingkaran. Nah, makanya gunakan rumus luas lingkaran PR kuadrat. Selimut kan tadi bentuknya persegi panjang ini ya, maka gunakan panjang kali lebar. Dan luas alas juga bentuknya ya lingkaran ya, jadi pakai PR kuadrat. Nah sekarang ini kan tetap ya P-nya itu si panjang persegi panjang ini nih, yaitu 2 PR ya, kali L-nya itu sebagai tingginya di sini ya, di selimut tuh, maka dikali T di sini. Ini hurufnya digabungin semua, ini artinya perkalian ya. Udah dapet nih rumus luas permukaan tabung itu PR kuadrat tambah 2 PRT tambah PR kuadrat lagi gitu ya, dari prinsip yang tadi ya, semua sisi-sisi yang ada jumlahkan luasnya. Nah, itu luas permukaan. Jadi di sini diperoleh kesimpulan, ini Pogi hijauin lah di sini ya. Luas permukaan tabung itu PR kuadrat tambah 2 PRT tambah PR kuadrat. Sini ada tambahannya, luas selimut tabung ini sering ditanyain di beberapa soal, jadi dikhususkan, tapi ya dari sini juga ya asalnya. Luas selimut tabung tadi 2 PRT.
atau si panjang kali lebar tadi ya, panjangnya itu 2πr, lebarnya itu si P. Nah, sering diringkas rumus luas permukaan tabung tuh karena ini sama ya, PR kuadrat, maka kan ini akan ada 2 ya, ya udah 2 PR kuadrat aja tambah 2 PRT. Nah, beres. Sampai sini gitu ya si rumus luas permukaan tabung. Gitu ya. Oke, kalian kalau misalkan ada yang mau diulang lagi tinggal di rewind aja videonya ya. Kita masuk ke contoh gimana cara menentukan atau cara menggunakan si rumus luas permukaan tabung tadi ya. Misal di sini ada tabung jari-jarinya 7 ya, R-nya sama dengan 7 cm. Kemudian tingginya 10 cm. Ditanya luas selimut dan luas permukaan. Oke. Pogi putihin dulu semua lah ya. Di sini jadi nah, oke, ini gimana cara menentukan atau cara menggunakan si rumus yang tadi gitu ya. Oke, perhatiin sini pakai warna biru aja ya untuk jawabannya. Yang luas selimut dulu. Selimut. Tadi luas selimut itu kan 2 PRT. Topogi sering ngapalnya itu kayak 2 PRT adalah 2 PRT. Itu ya. Nah, sekarang tinggal masukin aja si angka-angka yang diketahui. Nah, tapi sebelum dimasukin kalian pastikan dulu satuannya ini sama ya. Satuannya harus sama dulu. Karena kalau misalkan beda satuannya 1 cm 1 meter, nah itu nggak bisa langsung dikerjain. Jadi harus samain dulu sih satuannya. Karena kebetulan di sini sama satuannya, ya udah berarti tinggal masukin aja ya. Oke, di sini tinggal lanjut aja sama dengan 2. Pi-nya berapa di sini? Pi-nya skip dulu lah misalnya ya. R-nya kan di sini 7, T-nya di sini 10. Coba Pi-nya berapa? Mungkin kalian ada yang bilang kalau Pi-nya itu pakai 22/7 Pak. Atau Pi-nya gunakan 3,14. Nah, sebetulnya nilai Pi yang saya ini tuh ya 22/7 atau 3,14 itu sebetulnya hanya pendekatan aja, bukan nilai Pi aslinya. Gitu ya. Sekali lagi ini hanya pendekatan aja, bukan nilai Pi aslinya. Kalian bisa lihat di Google atau di searching aja nilai Pi aslinya itu berapa. Ini tuh sebetulnya 3,1415 dan seterusnya, itu angkanya tuh digitnya tuh banyak sekali gitu. Jadi kalaupun dihitung manual ya atau mau ngitung pakai kalkulator juga akan susah dan akan repot sendiri karena ngetikin digitnya itu banyak banget gitu ya. Jadi bukan berarti kita menyalahkan guru-guru di jenjang sebelumnya ya, di SD atau di ya, kelas sebelumnya gitu ya, enggak. Jadi sebetulnya untuk memudahkan perhitungan, untuk mengira-ngira atau memperkirakan luas daerah selimut, luas daerah lingkaran itu berapa, ya gunakan pendekatan ini gitu ya. Nah, di soal yang ini tidak diminta Pi-nya itu gunakan 22/7 atau 3,14 gitu ya. Pada prinsipnya nilai Pi itu bukan segini ya. Jadi gimana tuh ngerjain ini? Ya udah, ambil gampangnya aja. Kalian skip aja Pi-nya. Hitung aja 2 kali 7 kali 10 berapa? 2 kali 7 kan 14, kali 10 berarti 140. Tinggal tempelin aja Pi-nya di sebelahnya. Beres, cm 2 atau cm persegi. Beres, gini aja udah cukup sebetulnya. Ya, jadi nggak perlu memasukkan ini kalau misalkan tidak diminta sama si soalnya. Kalaupun diminta, kalian tinggal masukin aja Pi-nya dimintanya berapa, misal ya, misal Pi-nya itu diminta 22/7 lah gitu di soal itu, gunakan Pi-nya ini, senang katanya tuh. Ya udah tinggal dilanjutin aja di sini 140 kali 22/7 yang dari si Pi ini ya. Tinggal ngitungnya, tinggal dibagi aja nih, 140 dibagi 7 kan 2 ya, 20 sorry, 20 nih hasilnya 20, nanti hasilnya tuh dikaliin dengan yang atasnya. Nah ini Pogi kasih tanda panah alur pengerjaannya, ke bawah dibagi, ke atas dikaliin 20 kali 22 ya berarti 440 ya cm kuadrat gitu kalau misalkan diminta
Pi-nya gunakan 22/7 misalnya ya gitu. Ya udah tinggal kaliin aja dengan 22/7 si hasil ini. Gimana kalau misalkan Pi-nya gunakan 3,14? Ya tinggal kaliin lagi aja ya. Sini ya kalau misalkan 3,14. Jadi 140 kali 3,14. Hasilnya berapa? Kotret. Di mana ya? Pakai warna hijau nih. Sini aja ya kotretannya. 140 kali 3,14. Oke, kaliin 4 kali 0 kan 0 ya. 4 kali 4 16, simpan 1. 4 kali 4 ini jadi 5 ya karena ditambah 1 yang tadi. Ini 1 kali 0 0 4 1 3 kali 0 0 3 kali 4 12, simpan 1 sini. 3 kali 1 3 tambah 1 jadi 4. Oke, jumlahin semuanya. 0 6 9 3 4 gitu ya. Komanya di mana? Lihat di operasi perkalian tadi. Berapa banyak angka di belakang koma. Di sini kan ada 2 ya, 1 2 nih. Ada hanya ini aja. Berarti di sini hasilnya juga 2 angka di belakang koma. Di sini nih komanya. Jadi ini hasilnya 4,39 sorry 439,60 gitu ya, cm kuadrat. Hampir sama lah ya, hampir sama ya, tinggal dibulatin aja ini gitu ya, di pembulatan jadi 440 juga kan ya. Kalau misalkan ditanyanya atau dimintanya dengan menggunakan Pi-nya 3,1. Kalau enggak ya gini aja udah cukup lah ya, gak usah ribet-ribet. Itu ya untuk luas selimut. Sekarang kalau luas permukaan yang lanjut luas permukaan. Pokoknya singkat LP aja ya. Luas permukaan. Ini kan tadi intinya tuh luas tutup ya. Tutup tambah selimut ya. Tambah alas. Oke, prinsipnya ini. Ingat, luas tutup itu kan bentuknya lingkaran, berarti pakai rumus luas lingkaran ya, berarti PR kuadrat tambah selimutnya ini 2PRT ya, 2PRT. 2PRT tambah alasnya juga bentuknya lingkarannya, berarti PR kuadrat. Udah tuh ya, dengan hafal dengan sendirinya. kalau udah sering ngerjain sih hafal dengan sendirinya ya. Ya karena Pi-nya ya, andai kan sini nggak pakai Pi-nya 2/7 atau 3,14 ya, kita nggak pakai inilah ya. Ini tinggal Pi-nya, skip aja, tulis Pi-nya. R-nya kan tadi 7, jadi 7 kuadrat tambah 2 Pi R lagi. R-nya kan tadi berapa? 7 ya. R-nya 7, tingginya 10 tambah Pi R kuadrat. R-nya tuh 7 kali lagi kuadrat. 7 kuadrat 49. Pi tambah ini kan sama kayak yang di atas tadi ya, ini 140 Pi tambah ini 49 juga gitu. Udah tinggal jumlahin aja semuanya. 49 tambah 49 98 ya. 98 tambah 40, ini belakangnya pasti 8. 9 tambah 4 berarti 13, tambah 1 ke sini jadi 238 Pi ya, cm kuadrat. Beres tuh ya. Ini kayak 12 ya, ini Pi ya, sorry. Ini dihapus dulu lah biar enakin ya, biar rapi. Just. Nah itulah ya hasilnya 23. Sip, beres lah penggunaan rumus luas permukaan tabung sama luas selimut, kurang lebih kayak gini ya. Sip ya, kita hapus, lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, nah ini sebetulnya di modul sudah lengkap ya, ada ini akan berguna kalau kalian membaca. Kalau misalkan gak dibaca nggak akan berguna ya, malah memenuhkan saja memori di handphone kalian atau gadget kalian, jadi sampah gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan ini pengen berguna buat kalian, dibaca kemudian coba kerjakan materi soalnya itu ya.
Oke, lanjut ke contoh kedua. Ini kalau misalkan diketahui luas permukaan tabungnya. Terus kemudian ditanyakan unsur yang lain. Kalau di sini ditanya itu tingginya berapa, gitu ya. Jadi Pak Ogi coba pakai soal yang lain lah. Oke, biar ada variasinya banyak. Misalkan contohnya CTH contoh. Diketahui dik luas mukanya LP tabung maksudnya ya 192 pi misalnya. CM bosan M aja lah, meter persegi. Kemudian kalau misalnya jari-jarinya 6 tentukan 6 meter, tentukan luas luas lagi, tentukan tingginya berapa, tinggi tabungnya. Nah misalkan gini Pak ya, gimana caranya? Kalau tadi kan kita cuma taunya rumus luas permukaan doang, nggak taunya maksudnya cara menentukan luas permukaan doang. Kalau rumus untuk menentukan tinggi nggak ada gitu ya. Nggak usah repot-repot cari di Google atau apa untuk menentukan luas untuk menentukan tinggi gitu ya di pada tabung, atau menggunakan rumusnya menjelimet. Kalian cukup gunakan rumusnya yang tadi aja ya. Jadi di sini yang kita gunakan adalah rumus luas permukaan tabungnya tadi gitu ya. Kalau kalian bisa lihat di modulnya, rumus luas permukaan tuh kita pakai yang singkat aja lah, 2 kali pi r kuadrat gitu ya, 2 kali atas bawah yang tutup dan alas tabung tadi yang bentuknya lingkarannya, makanya 2 pi r kuadrat ditambah selimutnya 2 pi rt ya. Nah ini kan ya si rumusnya tadi. Nah kita gunakan prinsip aljabar atau penyelesaian atau persamaan linear satu variabel. Kita gunakan teknik aljabar yang itu tuh. Nah disinilah manfaatnya untuk belajar aljabar kemarin. Nah cara pakainya atau cara ngerjainnya, silakan kalian tuliskan apa yang diketahui di soal di bawahnya. Pastiin satuannya juga udah sama ya. Maksudnya di sini sama-sama M gitu ya, meskipun ini kuadrat tapi di sini M, aman, tinggal masukin aja. LP-nya kan berarti 192 pi sama dengan 2 pi, R-nya ketahui ya 6, berarti di sini 6 kuadrat ditambah di sini 2, pi-nya tulis lagi, R-nya 6 tadi, tingginya nggak tahu. Kalau tingginya ditanyain ya tulis lagi aja T di sini gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini nggak bisa diapa-apain di ruas kiri ya, tulis lagi di bawah. Nah kalau ini coba menurut kalian dikaliin dulu 2 sama 6 nya, atau 6 kuadratin dulu, lebih tinggi derajatnya mana? Pangkat ya, maka kalian harus kerjain dulu pangkatnya dulu baru dikaliin 2 ya. Jangan kalikan dulu baru dipangkatin, salah ya. Jadi harus kuadratin dulu nih. 6 kuadrat kan 36, dari mana? 6 kali 6 gitu ya. 6 kali 6 ini 306, 36 kali 2 berarti 72. Ini 72 pi tambah 2 kali 6 12 ya. Berarti ini 12 pi T. Nah, hurufnya digabung aja lah situ ya, ditempel maksudnya. Lanjut, di sini yang bisa kita pindahkan adalah 72-nya ke sebelah kiri, ke ruas sebelah kiri. Pak, ini bisa dipindah nggak? Ya bisa sih, tapi nggak bisa dioperasiin ya, karena di sini ada nempel huruf T, jadi hanya ini aja yang dipindahin. Oke, kita pindahin, berarti asalnya positif ya 72-nya, jadi lawannya negatif ya 192 pi dikurangi 72 pi sama dengan ini 12 pi T. Lanjut, 192 dibagi 72 dikurang 2 kurang 2 0, 9 kurangi 7 berarti kan 2 ya, 1 kurangi ini 120 ya, ini nggak ada ya 0 berarti ya 1 pi dikurangi pi. Pak, pi nya jadi hilang atau tetap ada? Nah ini sama kayak 7x tambah 2x kan, ini jadi 7 tambah 2 ya 9, tapi x nya ditulisin juga. Terus kayak misalkan contoh yang lain, 10x dikurangi 3x, ya tinggal kurangi angkanya aja. 10 kurangi 3 kan ya 7,
tapi tetap X-nya ditulisin lagi gitu ya. Ini juga sama ya, Pi-nya juga dituliskan lagi berarti ya. Nah gitu ya, jadi ingat lagi prinsip operasi aljabar. Oke, lanjut lagi di sini jadi 12 pi T ya. Nah udah kayak gini kan kita mau cari T-nya nih. Nah kita pindah ini 12 pi-nya ke sebelah sini. Tapi kan dia nempel, artinya perkalian. Kalau pindah ruas berarti jadi kebalikannya. Jadi lawannya perkalian itu pembagian, berarti jadi 120 pi dibagi 12 pi. Nah gitu ya, ini tinggal sisa T doang sebelah ruas kanannya. Oke, tinggal dibagi aja. Pi dibagi pi kan jadi 1 ya, dicoret ini jadi 1 di 1. Ya anggap aja nggak ada lah ya. Karena maksudnya kenapa dianggap nggak ada ya, 120 kali 1 kan tetap 120 ya. 120 dibagi 12 sekarang jadi 10 ya. Nah udah hasilnya adalah ini 10 sama dengan T atau tingginya 10 gitu ya, 10 meter berarti. Jadi ini lambang jadi itu kalau di matematika kayak gini. Jadi tinggi tabungnya sama dengan 10 meter gitu ya. Udah kurang lebih kayak gitu caranya ya. Nah sekarang kalian bisa cobain soal ya gitu ya, yang ada di modul, ada di hiburan Subro 1 nih ya. Ini skip aja, skip dulu ya, ini nanti ada volume juga. Hiburan Subro 1 level 1 aja cukup lah ya, nomor 1, 2 dan 3 gitu ya untuk yang luas permukaan tabung. Tambahannya kalau misalkan 1, 2, 3 kalian udah bisa, udah jago dan lancar dan anggap itu gampang, kalian bisa lanjut lagi challenge-nya di level 2 nih, yang nomor 1 aja dulu ya, untuk yang luas permukaan tabung gitu ya. Oke, Kogi akan bahas sedikit-sedikit aja di sini, bahas tipis-tipis ya, nggak sampai tuntas. Jadi ya maksudnya hanya memberikan clue-nya aja. Untuk yang nomor 1 ini kalian hitunglah luas selimut tabung. Kalau selimut tabung kan tadi rumusnya tuh PRT 2 PRT. Luas selimut ya 2 PRT. 2 PRT. Ini bukan PHI nulisnya ya. Ini bukan PI, salah ini. Yang benar tuh PI 2 pi. Itu ya dibacanya gitu. Kalau buat ngafalin nggak apa-apa lah disebutnya 2 PRT. Karena biasanya sesuatu yang mungkin agak aneh, agak unik itu suka gampang ingatnya ya. Tapi nanti pas pembacaan aslinya itu 2 pi RT. Ya udah tinggal dimasukin aja, pastiin satuannya udah sama, ini udah sama satuannya, ya tinggal masukin aja angkanya. Ini 2, pi-nya kan nggak disuruh pakai 2/7 atau 3,14, ya udah tulis lagi aja pi-nya, nggak usah yang ribet-ribet ya. R-nya 5 di sini, tulis 5, T-nya 12 ya. Hitung aja sendiri ya, itu yang A. Kalau yang B di sini hati-hati ya, ada garis dari ujung ke ujung. Sebutnya apa tadi? Diameter, betul ya. Jadi kalau misalkan diameter itu 2 kalinya jari-jari. Nah maka untuk luas permukaan kan ini rumusnya ya 2 pi RT untuk yang B nih ya. Ini yang A tadi. Untuk yang B jadi di sini 2 pi, R-nya berarti setengahnya dari 8 ya, 4, T-nya ini 16 ya. Udah tinggal hitung aja sendiri ya. Itu yang nomor 1. Lanjut yang nomor 2 nya. Di sini ada pecahan desimal, tapi ngitungnya ya sama aja ya, luas selimut yang tadi ya, LS luas selimut ini 2 PRT. 2 kali pi-nya nggak disuruh ya, jadi tulis lagi pi-nya, R-nya 4, T-nya 8,5 ya. Kalau misalkan kalian lupa gitu cara perkalian dengan pecahan desimal, kalian bisa baca di contoh yang ada di atas nih. Kalian bisa scroll ke atas, ada di halaman, mesti manjat nih, terus. Nah ini nih ya, simulasi perkalian dengan pecahan desimal sini nih.
Ini kalian harus lakukan manual, jangan dulu pakai kalkulator, please, jangan dulu pakai kalkulator. Karena kalau misalkan kalau kalian pakai kalkulator dengan hitungan kayak gini doang gitu ya, dengan alasannya males atau biar cepat, justru nanti ketika kalian lepas dari kalkulator, dituntut untuk kerjain tanpa kalkulator, pas ulangan misalnya atau pas tes, kalian akan kelimpungan aslinya, nggak akan biasa. Atau misalnya lupa lagi gitu ya, aduh capek, itu mah lebih menyiksa diri, menyiksa diri. Jadi kalau misalkan belum bisa dan belum lancar untuk perkalian manualnya, mending melakukan secara manual dulu ya, kalau kalian mau bisa. Tapi kalau misalkan kalian mau, Pak saya mau yang gampang aja pakai kalkulator, enggak. Tapi jangan salahkan ketika kalian nanti merasa susah ketika dilepaskan dengan kalkulator atau dilarang menggunakan kalkulator pas ujian atau pas apapun itu gitu ya. Itu hanya saran aja, tapi Pak Ogi menghimbau dengan sangat gitu ya. Oke, lanjut lagi. Back down terus. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang nomor 3 sama kayak yang nomor 1 tadi ya, tapi di sini untuk memasukkan tabung udah Pak Ogi contohkan lah ya. Kayaknya bisa deh ya ini. Ya nggak usah pakai contoh lagi lah ya. Kalian bisa gunakan rumus yang 2 kok kayak Z, ini 2 pi r kuadrat ya. Ini dari 2 luas lingkaran atas bawah dan selimut ya, 2 PRT. Tinggal masukin aja angkanya ya, pastiin satuannya udah sama, kemudian sesuaikan aja. Yang B hati-hati karena di sini yang 4-nya ini adalah diameter ya. Jadi kalau misalkan diameter berarti ini tinggal bagi 2 dulu untuk dimasukkan ke jari-jari. Sip ya. Gampang lah. Oke, lanjut lagi ke ini volume nomor 2 nih ya. Nah, nomor 2 ini sama kayak yang tadi Pak Ogi contohkan di contoh terakhir. Ini kan diketahui luas permukaannya ya. Ditanya tingginya. Ya tinggal tulis lagi aja luas permukaan tabung sama dengan 2 pi r kuadrat tambah 2 pi RT. Nah, tinggal tulisin lagi apa yang diketahui di soal di bawahnya. Nanti tinggal disimulasikan dengan menggunakan penyelesaian PLSP, persamaan ini satu variabel yang pindah ruas itu ya. Ini 2 pi r-nya kan 5 ya, 5 kuadrat tambah 2 pi r-nya 5. Tingginya nggak tahu, tulis tingginya, tinggal ya aljabar aja di sini 5 ya. Cari T-nya berapa. Sip ya. Oke, untuk kelas permukaan ada lagi nih ya. Sebelum udah ini kita lanjut ke yang volume. Luas permukaan. Oh ini, ya ini selimut ya. Kaitannya sama luas permukaan juga. Selimut tabung 628. Tentukan tinggi tabung tersebut jika diketahui jari-jari alasnya 10 cm. Nah, ini caranya. Sini ada soal yang suruh gunakan pi-nya 3,14. Gimana caranya? Ya, di sini selimut ya diketahui ya, ditulis rumus luas selimut yaitu 2 pi RT. Oke. Diketahuinya luas selimut 628, tulis di bawahnya 628. 2 kali pi-nya sekarang ganti sama 3,14 ya. Oke, R-nya 10 ya. Jari-jari alasnya 10 di sini. 10. Oke, terus tingginya nggak tahu. Oke, tingginya tulis saya di situ T. Berarti di sini tinggal lanjutin aja, dikaliin yang sebelah sininya. 2 kali 3,14 ya, berarti jadi nih simulasi ya, tinggal sini. Oke, 2. Ini kan 8. Ini 2. 2 kali 3 6. Untuk penentuan di mana komanya, lihat hitung banyak angka di belakang koma di soalnya. Ini kan 1 2 2 ya. 2 angka berarti ini 1 2 angka di belakang koma juga 1 2. Jadi 6,28. 6,28 dikali 10. Berarti tinggal geser aja ya si komanya karena kali 10 ya, nih triknya. Geser aja 1 kali karena 0 cuma 1, jadi 628 sama dengan ini 62,8 T. Oke.
tinggal pindah ruas aja, dibagi ini ya, jadi 628 dibagi 62,8. Nah, gitu ya. Berapa ini? Nah, cara manualnya gini. Pakai warna biru aja. Oke. Ini 628 dibagi 62,8. Nah, di sini kan ada koma nih ya. Satu angka di belakang koma berarti kalikan semuanya dengan 10. 10 nih ya. Kenapa kalian dengan 10? Karena hanya jadi hilang semua gimana caranya balikin lagi? Oke, bisa. Kali 10 nih ya. Oke, kali 10. Biar jadi si komanya itu geser ke sebelah kanan lagi kan, jadi hilang lah si komanya. Jadi di sini 628 gitu ya. Ini 6280 ya karena kali 10. Nah, sekarang tinggal dicari aja. 628 kali berapa yang mendekati 628? 1 lah ya. 1 di sini 628. Berangkat nih nolnya lemparkan ke atas gitu ya. Kan 0 yang sini ya. Lemparkan ke atas jadi 10. Wes ya, di sini tingginya adalah 10. Tingginya. Lupa malah dikasih tahu semuanya. Ya udahlah, udah nanggung ya. Oke. Tapi kalian coba pelajari sendiri lah ya. Maksudnya diulang tanpa menyalin doang ya. Ini pilihan lagi gitu ya. Kalau kalian mau belajar dengan benar. Kalau kalian mau belajar MTK-nya itu beneran serius gitu ya. Saya pengen bisa, bukan cuma nyalin doang, bukan cuma nyontek doang, ngandelin temen atau kalkulator atau apalah itu. Kalian harus coba belajarnya itu gak cuma nyimak video ini doang udah gitu, gak belajar lagi. Kalau misalkan kayak gitu cara belajarnya, dijamin garansi 100% uang kembali ya, garansi pokoknya ketika ulangan kalian akan ngeblank. Apa yang kalian pelajari semalam, bahkan sejam yang lalu itu lupa semuanya ketika ngadepin soal. Kalau belajarnya kayak gitu ya. Gimana cara belajar yang benar untuk matematika? Kalian belajarnya itu dengan simulasi soalnya. Meskipun soal itu pernah dikerjain, tapi coba kerjain lagi gerak sendiri tanpa lihat buku, tanpa lihat catatan gitu ya. Simulasikan ketika ya seolah-olah kalian itu lagi ngerjain ulangannya gitu. Kalau stuck ya boleh sesekali lah lihat buku gitu, lihat catatannya atau lihat rumusnya gitu kalau lupa. Tapi jangan sering-sering. Lakukan itu berulang-ulang. Kalau misalkan sekali masih sesekali lihat buku, cobain sekali lagi gitu. Sampai benar-benar kalian itu bisa ngerjain tanpa lihat buku. Dan ini butuh effort ya, butuh kemauan dari kalian. Kalau misalkan nggak kayak gitu, ya terus mau gimana lagi gitu ya. Pengen bisa, pengen dapat nilai yang bagus, pengen jago TK-nya, pengen ngerti, tapi nggak ada usahanya, ya sama aja bohong gitu ya. Ya sama kayak misalkan kalian pengen kaya, tapi nggak mau usaha gitu, ya sama aja bohong, mau pesugihan. Itu resikonya gede ya, kacau lah, udah kayak ilmu hitam atau cara-cara yang curang kayak gitu, ya udah nggak bener lah gitu ya. Jadi lakukan usaha, insya Allah usahanya itu nggak akan mengkhianati hasil yang kalian peroleh nantinya kalau caranya benar gitu ya. Sip, lanjut lagi nomor 5 sekarang. Tabung tanpa tutup memiliki jari-jari 4,5 cm dan tinggi 8 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Ada kata tanpa tutup di sini ya, berarti bolong atasnya lah ya tabungnya tuh. Ingat, kalau tadi prinsip luas permukaan itu kan menghitung jumlah luas sisi-sisi yang ada. Kalau di sini tanpa tutup berarti bolong atasnya ya, tinggal sisanya selimut sama alasnya kan ya, yang bentuknya lingkaran tadi. Ya udah, cukup tulis ini aja gitu ya. Jadi luas permukaannya itu kita nggak pakai lagi yang 2PR kuadrat tambah tambah 2PRT, enggak. Karena apa? Karena di sini kalau tabungnya tuh penuh, lengkap, semuanya tuh ada 3 sisi. Tapi kalau buat kasus ini nggak bisa pakai yang ini ya, hanya ada selimut dan alasnya aja. Jadi selimutnya kan di sini 2PRT ya, tambah alasnya kan PR kuadrat.
Nah udah pakai yang ini berarti ya. Masukin lagi aja angkanya. Jari-jarinya kan 4,5, pi-nya nggak ada suruhannya ya. Jadi ambil simple aja, R-nya di sini 4,5 ya. Nanti tingginya 8. Tambah pi-nya tulis ulang, R-nya kan 4,5 ya. 4,5 kali 4,5. Tinggal hitung aja ya. Ini berapa hasilnya. Beres ya. Gitu. Jadi untuk nomor 5 hati-hati, di sini ada keterangan tanpa tutup ya. Jadi harus dihitungnya ya cuma 2 aja, 1.000 sama ya. Oke. Gitu. Terus yang nomor 3 nggak usah dulu lah ya, yang penting itu aja dulu. Nah, sebetulnya ini tuh video mau dibikin 2 part ya, karena biar sekaligus aja lah ya tentang tabung aja. Jadi sini Pogi lanjut lagi ke yang volume. Untuk yang volume kita coba lihat lagi di bagian atas. Nah ini part kedua tentang volume ya. Sebetulnya tabung ini kan salah satu keluarga prisma. Kalau misalkan prisma yang kalian pelajari kelas 8 dulu kan prisma segitiga karena alasnya segitiga, prisma segi 4 karena alasnya segi 4. Ini prisma apa nih? Nah, ada 6 ya sisinya, berarti prisma segi 6 gitu ya. Kalau ini prisma lingkaran sebenarnya, prisma segi banyak gitu ya kalau misalkan menyesuaikan sama ini. Tapi kita lebih kenalnya ini si tabung ya, cube lah bahasa cube mah cube ya, tabung apa, tube ya, tube bahasa Inggris ya. Maka rumusnya juga ya sama prinsipnya, luas alas kali tinggi, sama kayak prisma dulu nih ya. Luas alasnya itu kan bentuknya lingkarannya, berarti PR kuadrat kali tinggi kali T, beres ya. Gini doang rumus volume tabung gitu ya. Untuk cara pengerjaannya kita coba simulasi lagi lah ya. Ini R-nya 12, jari-jarinya 12 cm, tingginya 10 cm. Ditanya V itu ya, volume tabungnya ini berapa gitu ya. Oke, kita coba jadikan layar putih dulu. Nah gini ya, luas lagi, volume V ya, Pogi singkat ya, pi R kuadrat T. Pi nya disuruh pakai yang ini nggak usah ya, sini nggak diketahui pi nya, tulis ya pi, R nya 12, ini 12 juga ya, 12 kuadrat aja ya. Nah ini sama aja sebenarnya kayak tadi juga, biar pendek aja nih. T nya 10, 12 kali 12 144 ya, tambah kali 10 berarti 1440 pi. Udah. Oh ya, satuannya cm pangkat 3, beres gitu aja ya. Gampang lah, bisa yakin lah kalau kalian perhatiin bener ya. Nah yang contoh 2, kalau misalnya volumenya diketahui, unsur yang lainnya enggak, misalkan gimana nih caranya? Oke, di sini Pogi coba salin dulu ya. Yang diketahuinya di sini diameternya 10 ya. Diameter 10 cm, volumenya 300 pi. Ditanyanya T, tinggi tabungnya berapa. Oke, kalau misalkan kayak gini, sama prinsipnya kayak yang di luas permukaan yang diketahui sebelumnya gitu ya, kayak soal sebelumnya. Tulis lagi aja rumusnya. V sama dengan pi R kuadrat T, berarti volumenya ini 300 pi, pi-nya tulis lagi, R-nya, tapi di sini diketahui diameter, berarti R-nya berapa nih? Ya tinggal bagi 2 aja ya, R-nya sama dengan, kan diameter itu setengahnya, 2 kalinya jari-jari, berarti jari-jarinya tinggal bagi 2 aja, 10-nya, jadi 5 ya. Ini 5 kuadrat kali T, T-nya kita nggak tahu, jadi tulis lagi T situ. 300 pi sama dengan ini 25 pi T. Bina ruas ya, 25 pi nya kesini jadi pembagian 300 pi per 25 pi. Ini T. Coret ya pi nya menjadi 1 300 bagi 25 berapa? 300 bagi 5 itu kan 60 ya, 60 dibagi 5 lagi. Kalau dibagi langsung susah ya,
Kita cicil aja pembagiannya. Bagi 5 dulu lah ya, misalkannya masing-masing bagi 5 dulu. Ini 300 bagi 5 kan 60 ya tadi. 25 bagi 5, 5 ya. Sekarang 60 bagi 5, 12. Nah, ya teknik pembagian cicil ya. Ya udah, tingginya jadi 12. Jadi tinggi tabungnya sama dengan 12 cm. Oke deh, itu ya. Sip. Gitu kurang lebih caranya untuk yang kasus contoh di 2 ini kalau ditanya tingginya. Oke, kalau misalnya contoh 3 nih. Contoh 3 dia ditanyanya jari-jari ya. Oke, coba kita simulasi lagi ya. Ini diketahui tingginya sama dengan 10 meter. V-nya, volumenya itu 600 pi. cm meter ya. Ini Sopogi tipe nih di modulnya. Diedit aja ya. Meter di sini udah benar, kalau di sini malah cm. Oke. Ditanya R-nya, jari-jari. Gimana caranya? Kita buktiin lagi. Oke, di sini tulis lagi rumus volumenya. Pi R kuadrat T. Volumenya 600 pi. Di sini pi, R-nya nggak ada ya, nggak diketahui karena dia yang ditanyain. Jadi R kuadrat jadi tetap T-nya 10. Udah, tinggal dilanjutin, dirapin sebelah kanan ini nih, 10 kali pi jadi 10 pi R kuadrat. Pindahin 10 pi-nya ke sebelah sini berarti jadi 600 pi dibagi 10 pi. Ini R kuadrat. Coret pi-nya 600 bagi 10, 60 R kuadrat. Berarti ini jawabannya Pak? Belum, karena di sini R-nya masih kuadrat. Jadi nggak bisa langsung jawabannya 60. Gimana tuh caranya? Ya gini aja. Ya, ini jangan bilang-bilang ke yang lain. Kalau di sininya R kuadrat, berarti di sini biar hilang pangkat 2-nya. Jadi tinggal diakarkan aja. Ya, jadi R sama dengan akar dari 60. Pak, 60 nggak ada akar bulatnya ya, kita sederhanain aja lah ya. Misalkan 60 itu kan kalian dari 4 kali 15 ya. Ya udah. Atau kalau mau kayak gini juga ya boleh lah. Boleh lah. Tapi kalau misalkan mau lebih bagus ya kita manfaatkan cara yang penyerahan bentuk akar dulu ya. 4 kali 15 ya ini ya. Kenapa kita pilih 4? Karena 4 bisa ditarik akar bulatnya, yaitu 2 ya. Jadi ini bentuk sederhananya adalah 2 akar 15 cm. Nah itu M ya, sorry, ini M meter ya. Nah gitu caranya ya untuk yang contoh mencari tahu jari-jari dari volume yang diketahui gitu ya. Wes lah ya, beres, tinggal latihan soalnya. Itu yang tentang episode volume. Kalian bisa cari atau latihan soalnya di soal yang nomor 4 level 1 ini ya. Oke, gimana caranya buat ngerjain soal nomor 4 ini nih. Volumenya berapa? Ini jari-jarinya 7, tingginya 6. Nah, gampang ya. Masukin aja ke rumus ini nih. R-nya 7, T-nya 6. Yang ini hati-hati karena yang diketahui di B ini yang 7dm-nya itu adalah diameter. Maka ini Pak Ogi kasih trik ya. Kan tujuannya bagi 2 ya, tapi kalau dibagi 2 koman, Mbak. Ribet ya koma-koman. Ini yang A, ini yang B. Sama sih ya, pi R kuadrat T juga di sini, ini pi-nya tetap 2 pi aja, R-nya 7/2 ya, 7 bagi 2 kan ya. Terus saya sih 7/2. 7 bagi 2 daripada 3,5 gitu ya. 7 bagi 2 3,5 ya, daripada itu. Jadi ini aja pakainya karena bisa lebih memudahkan kalian dalam perhitungannya. Mudah gimana Pak? Tetap failure. Lihatin dulu. Nah, ini 20 dibagi ke bawah sini nih ya, dibagi 20 bagi 2 kan 10 ya. Nah, ini 10 juga bisa dibagi 2 lagi kan ya. Coret lagi ya, sini habis, ini ya tinggal 5. Ini habis nih, udah jadi tinggal 115. Ya enggak usah dianggap lah ya. 7 kali 7 49.
Nah, kali yang 5 tadi ya sisanya. 49 kali 5 berarti 5 ini 4, 5 kali 4 20 tambah 4 jadi 24. Ya udah 245 pi hasilnya. Volumenya DM 3 gitu ya untuk yang nomor 4B. Ya, nggak usah kalkulator lah ya. Kalian tinggal belajar aja, pelajari aja teknik-teknik perhitungan manual kayak gini ya. Oke, lanjut lagi di soal yang lainnya itu yang nomor 2 ini sama kayak yang soal atau contoh 2 tadi, ini ditanyanya tuh tingginya. Hati-hati di sini, ini diameternya ya. Jadi kalian pas masukin di rumusnya pi r kuadrat ini gitu ya. Volumenya kan 600 pi. Nah, ini pi-nya, r-nya kan di sini berarti 10 ya. 10 kuadrat karena diameter kan 20, jadi berarti setengahnya berarti di sini 10 ini T. Ya, kalian lanjutkan seperti biasa ya pakai aljabar tadi ya. Oke. Lanjut lagi di soal yang nomor 3. Ini yang ditanya jari-jari ya. Ya, sama lah ya kayak yang contoh sebelumnya, kalian tinggal lihat aja contoh sebelumnya ya, tinggal kalian masukin angkanya, aljabar dapat gitu ya si R. Oke, lanjut lagi, ini udah dibahas tadi yang 4 sama 5. Nah, ini yang level 3-nya. Kalian bisa lihat di halaman berapa ini ya? Halaman 9 ya. Analisis kesalahan. Rudi ngitung volume tabung dengan diameter 5 dan tinggi 12. Rudi ngitung kayak gini. Benar nggak ya? Sehingga volumenya itu 720. Jelaskan salahnya. Jadi ini udah jelas salah gitu ya. Kalian tinggal cari tahu salahnya itu di mana gitu ya. Ya, ini nggak usah Pogi kasih clue-nya berlebih ya, karena ya gampang lah. Cobalah kalian coba diteliti aja, di sini diameternya 5, terus dia masukin kayak gini, terus ini tingginya 12, terus masukin kayak gini. Mana salahnya di mana gitu ya. Oke, skip lah. Lanjut nomor 2. Di bawah ini bentukan magnet, bentuknya silinder. Jadi di sini ceritanya tuh tengah-tengahnya bolong ya. Jadi hanya sisa ini aja yang warna abu-abu ini nih. Ini apa sih? Oke. Nah, kalian diminta tentukan volume dari magnet. Ya, logika aja lah ya. Untuk menghitung volume yang sisa ini gitu ya, ya tinggal volume yang besar dikurangi volume yang kecil. Apa maksudnya? Volume besar tuh volume tabung yang besar ya, yang jari-jarinya itu si R2 ini ya, dari sini ke sini nih. Nih, disoalkan jari-jari R2-nya tuh 6 ya. Nah, nanti berarti rumusnya sama ya, pi R kuadrat T ya. R-nya itu ini yang besar, RB. Dikurangi ini V lagi, pi R kuadrat, R-nya ini yang kecil, T. Nah, pi-nya kan nggak disuruh apa ya, lanjut lagi aja pi, tulisannya sini ya pi. R yang besarnya ya berarti di sini R2 tadi ya, si 6. Ini 6 kuadrat, tingginya sama nggak tingginya kalau misalkan kalian kayak gini? Sama lah ya, sama, jadi tingginya ya 10 aja, 10 berarti 9 juga ya, 10 nanti. Tapi R yang kecilnya itu kan di sini 4 ya, 4 kuadrat dikaliin 10 juga ya, tinggal lanjutin aja lah ya. Bisa lah, lanjutin aja nanti hasilnya berapa. Oke, hapus. Lanjut lagi yang level 3, nomor 3 sekarang. Udah tuh, udah beres. Nah, ini challenge banget nih. Ada tabung dibagi 2, dibelah tepat di tengah-tengahnya sih. Di tengah-tengahnya ya. Nah, dibelah kayak gini. Nah, kalian diminta untuk tentukan luas irisan tabungnya. Maksudnya irisan tabung itu luas permukaan lah ya. Luas permukaannya. Ya di sini kalian harus analisis dulu. Prinsip luas permukaan itu kan menjumlahkan semua luas pada sisi-sisi bangun ruang tersebut. Gitu ya. Oke, kita tulis ini ya, luas permukaan. Berarti ya di sini kita harus hitung luas atas. L atas ya, Pogi ringkas saja, luas saja L. Tambah luas persegi panjang, L persegi panjang, ini Pogi ringkas ya. Kan persegi panjang nih, segini. Oke. Tambah luas yang selimutnya, ini selimut tabung tapi cuma setengah ya.
setengah luas selimut. Oke, tambah lagi yang bawahnya. Jadi ada 4 sisi di sini luas yang bawah. Luas yang bawah ini kan bentuknya setengah lingkarannya, ini juga setengah lingkaran. Nah sekarang tinggal kita tuliskan aja sih rumus-rumusnya. Luas atas kan bentuknya lingkaran tapi cuma setengah ya, berarti ini setengah pi r kuadrat. Oke, lanjut lagi. Ini luas persegi panjang. Kita analisis persegi panjang itu kan luasnya itu panjang kayak lebarnya. Panjangnya berapa nih? Panjangnya bersesuaian sama tinggi tabungnya kan ya. Berarti panjangnya ini 20. Ya, ini 20 kali salah ya, harusnya ditulis dulu aja ya panjang kayak lebar sini. Biar kelihatan lebih rapi aja ya. Jangan dulu masukin ya, nanti setengah luas selimut itu kan setengah luas selimut kan 2 rt 2 pi rt ya, tambah luas bawahnya itu setengah pi r kuadrat. Oke, baik, yang ini sama ini bisa kita gabung ya, karena belakangnya kan pi r kuadrat, ini pi r kuadrat juga, setengah sama setengah kan jadi 1, jadi pi r kuadrat aja ya. Jadi pi r kuadrat ini 1 pi r kuadrat ya, tambah P kali L, tambah ini kan setengah sama 2 bisa dicoret ya, dibagi nih. Jadi tinggal sisa pi RT. Nah, udah tinggal masukin aja si angka-angkanya. R-nya sini tadi 5 ya. 5 kuadrat tambah panjangnya tadi udah dibahas ya, ini 20 kali lebarnya ini nih. Coba berapa lebarnya? Jari-jari itu kan dari tengah ke sini tuh kan 5 ya, tengah ini jari-jari juga kan ya, ini jari-jari ini 5, ini kesini juga sama jari-jari ini 5 juga, berarti dari sini ke sini panjangnya 10 ya. Nah ini lebarnya berarti 10 tambah pi r nya 5, tingginya tadi 20. Udah ya, tinggal hitung aja. Ini 25 pi tambah ini 200 tambah ini berapa nih, 100 ya, 100 pi. Ini sama ini bisa ditambahin nggak? Nggak bisa ya, karena apa? Karena di sini ada pi-nya, ini mah nggak ada, nggak bisa, nggak boleh ya, haram. Jadi ini 200-nya tulis aja 200 tambah, nah ini sama ini gabungkan jadi 125 pi. Nah gitu ya. Udah. Pak ini gabunginnya nggak bisa, udah gini aja ya, hasilnya udah selesai aja ya. Satuannya lupa, cm kuadrat. Resta ya, kurang lebih kayak gitu bahasan tentang tabung. Mohon maaf ini videonya panjang emang karena sekalian aja dia untuk bahasan tabung. Nah nanti kalian pas ngerjain mungkin akan dibagi dua ya, kita pahamin dulu yang luas permukaannya dulu, baru nanti ke bagian volumenya. Itu yang penting. Intinya gini, targetan untuk di episode ini itu atau di season ini itu kalian bisa mengetahui atau paham unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, kemudian luas permukaannya gimana prinsipnya sesuai dengan prinsip ya, lalu volume. Udah itu tinggal menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari, bisa nanti gabungan atau masalah kehidupan sehari-harinya ya. Oke gitu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.